Serius, dia sangat kurus ketika aku melihatnya di dunia nyata, yang aktivitasnya mesti terhambat lantaran konflik internal di SM Entertainment. Hi everyone, I'm Mr. Kim and welcome back to my YouTube channel. Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga God bless you. Nah guys, dalam video kali ini kita akan membahas update informasi mengenai industri musik K-pop yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan teruntuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini and don't forget to like, comment, and share. Thank you so much. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Oke Yorobun, untuk berita pertama kita akan membahas berita dari Hyuning Kai TXT. Baru-baru ini Hyuka itu menjadi topik perbincangan hangat di komunitas online Korea. Banyak banget nih dari netizen yang khawatir dikarenakan Hyuka ini dinilai terlalu kurus. Hyuning Kai Tubatu menjadi perbincangan ramai di komunitas online Korea usai melakukan Sugar Rush Ride Challenge bersama dengan Hong Eun-chae dari Le Sserafim. Keduanya diketahui menunjukkan momen yang saling mendukung sebagai idol dari Hype Labels. Momen kedua magnet grup masing-masing itu mendapatkan respon yang sangat positif nih ketika video itu dirilis pada pekan lalu. Namun Yorobun, K-Nets itu langsung salah fokus dengan bagaimana kondisi fisik dari Hyuning Kai pada video tersebut. Barulah di Panit itu diposting sebuah postingan yang berjudul "Bukankah TXT terlalu kurus ya?" Yang mana untuk postingan tersebut dibagikan pada tanggal 19 Februari dan juga langsung menjadi sorotan dari netizen Korea. Sosok tersebut juga lalu menjelaskan kalau ketebalan kaki Hyuning Kai dan juga Hong Eun-chae tampak sama. Pernyataan tersebut juga mendapatkan banyak pemikiran serupa. Ada tampang kelahiran tahun 2002 itu berujung membuat khawatir karena dinilai terlalu kurus. K-Nets kemudian juga menyinggung bagaimana komentar miring yang pernah diterima Hyuka. Hyuning Kai itu ternyata sempat dikritik ketika berat badannya naik. Namun sekarang di saat berat badannya turun, dia dikhawatirkan oleh banyak netizen. Jujur li agak cukup bingung aja sih. Ini sebenarnya netizen itu maunya apa sih? Di saat berat badan orang naik itu dikritik, saat turun banyak yang khawatir. Jujur li ya Yorobun, untuk menjaga berat badan supaya terlihat ideal di mata netizen, itu bukan hal yang mudah loh. Dan sekarang ini bukan hanya Hyuning Kai saja yang dikhawatirkan oleh netizen-netizen, tapi untuk member lainnya seperti Yeonjun, Subin, Beomgyu, dan juga Taehyun berujung juga dikhawatirkan karena dirasa juga sangat kurus. Adapun untuk netizen-netizen berkomentar lebih lanjut, Hyuning Kai benar-benar kurus ya, apalagi dia kan blasteran nih. Dia lahir dengan perawakan itu, tapi dia benar-benar kurus di dunia nyata juga. Tapi anggota lainnya bahkan lebih kurus juga sih. Ini mengingatkanku bagaimana Hyuning Kai dapat banyak sekali kebencian karena berat badannya bertambah, dan itu membuatku menangis. Sebelumnya dia juga tampak kurus kok, dan semua anggota TXT kurus, jadi dia tampak lebih kurus karena proporsinya. Serius, dia sangat kurus ketika aku melihatnya di dunia nyata. Ya, dikarenakan struktur tulangnya sih dia tampak berisi, tapi Hyuning Kai sangat kurus. Kalau kamu lihat di dunia nyata, dia bakal lebih kurus lagi. Hal yang mengejutkan adalah anggota lainnya juga lebih kurus loh. Hyuning Kai itu terlihat lebih berisi karena struktur tulangnya. Ketika dia pakai baju yang menunjukkan lengan dan kaki, kalian bisa melihat kok betapa kurusnya dia. Dan Yorobun, kalau kalian sendiri gimana nih opininya? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Lanjut, kita akan masuk ke topik yang kedua. Ini juga menjadi berita yang lagi rame banget diperbincangkan di Korea. Jadi baru-baru ini teman-teman, untuk media Korea itu sudah membahas tentang bagaimana nasib dari Park Min Young dan juga Park Yuri dari Kara. Park Yuri Kara membuat terkejut karena dipanggil polisi sebagai saksi atas kasus mantan kekasihnya yang kita sebut saja sebagai A. Hal ini dikarenakan A telah melakukan penipuan koin. Sebelumnya Park Yuri membuat heboh ketika mengumumkan hubungannya dengan A pada tahun 2019 lalu. A sendiri merupakan cucu dari pendiri perusahaan konstruksi D di Chungbuk. A juga tidak hanya memiliki satu kontroversi saja. Sebelum penipuan, ia juga berkendara dalam keadaan mabuk yang menyebabkan kecelakaan pada Juni 2021. Park Yuri dan juga A selanjutnya dikabarkan sudah putus di September 2021. Idol generasi kedua ini juga memastikan bahwa ia sama sekali tidak tahu apa yang sudah dilakukan oleh sang mantan kekasih. Adapun untuk Park Yuri menjelaskan lebih lanjut, "Aku adalah kekasih A dan pengurus galeri seni pada waktu itu. Aku juga membuat pernyataan saksi untuk investigasi. Aku juga sudah mengklarifikasi dengan jelas kalau aku tidak berpartisipasi dalam aktivitas ilegal apapun yang terkait dengan bisnis koin dan juga tidak menghasilkan keuntungan yang tidak adil. Namun, aku akan bekerjasama dengan investigasi terkait sebanyak mungkin." Kasus Park Yuri ini berujung dikaitkan dengan Park Min Young oleh Star News.
Keduanya dianggap akhirnya terseret kontroversi serius sampai menyeret pihak berwajib dikarenakan menjadi mantan kekasih pria yang terkena kasus hukum. Beberapa waktu lalu, Park Min Young itu hadir di kejaksaan sebagai saksi penggelapan dana yang dilakukan eksekutif Bitham, termasuk mantan kekasihnya yakni Kang Chong Hyun. Mantan Park Min Young itu juga terungkap adalah pemilik asli dari Bitham yang juga menjadi tersangka atas kasus tersebut. Ratusan juta keuntungan tidak adil dihasilkan dari penggelapan Bitham ini dan bahkan menggunakan nama dari Park Min Young. Kemudian selama penyelidikan dari kejaksaan berlangsung, artis cantik ini menyebutkan bahwa dirinya sama sekali tidak berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Kang Chong Hyun. Hook Entertainment selaku agensi Park Min Young juga memastikan bahwa artis mereka akan bekerjasama dalam penyelidikan tersebut. Agensi kemudian mengklarifikasi terkait kabar aktris kelahiran 1986 itu dilarang meninggalkan negara yang sama sekali tidak benar. Nasib Park Min Young dan juga Park Hyori ini dianggap sama, dikarenakan membuat publik berpikiran negatif karena menjadi kekasih pria yang tidak benar. Sehingga hal itu dianggap juga menjadi kontroversi dalam karir mereka, meskipun sebenarnya hanya berstatus sebagai saksi di kasus mantan pacar mereka. Adapun untuk Star News dalam artikelnya menuliskan, label menjadi mantan kekasih yang mengikuti mereka bahkan setelah putus cinta masih membebani. Meskipun sudah putus, jika sang mantan kekasih itu terlibat kecelakaan, percikan api bisa berterbangan. Park Min Young dan juga Park Hyori yang diselidiki oleh kejaksaan secara berdampingan sebagai saksi juga kembali menjadi perhatian publik karena mantan pacar mereka yang terlibat dalam insiden yang tidak menyenangkan. Well, dari kasusnya Park Hyori dan juga Park Min Young kita dapat belajar ya, di saat kita mencari pasangan kekasih ini, kita itu harus memastikan dulu apakah orangnya bener atau tidak. Karena kalau salah-salah kayak gini ya kita juga bisa terkena imbas loh Yorobun, ya nggak sih? Dan Yorobun, kita sudah sampai di berita terakhir. Untuk berita terakhir adalah tentang aespa. Dikarenakan aktivitas aespa tertunda akibat konflik SM versus Isuman, disebutkan aespa akan tertinggal dari IVE dan juga New Jeans. Terhadap situasi aespa saat ini, yang aktivitasnya mesti terhambat lantaran konflik internal di SM Entertainment. Girl group beranggotakan 4 orang tersebut dijadwalkan comeback pada tanggal 20 Februari, menjelang konser solo pertama mereka. Namun pada akhirnya dibatalkan. aespa debut pada tahun 2020 dan saat ini berada di tahun keempat dalam karir mereka. Sebagai perwakilan generasi keempat SM Entertainment, aespa diciptakan oleh pendiri SM Isuman dan dia bahkan membangun worldview unik untuk SM yang disebut dengan Kwangya berdasarkan konsep AI dan juga futuristic aespa. Bagi Isuman, kesuksesan dari aespa sangatlah penting. Pasalnya, grup ini akan menjadi pondasi bagi Kwangya untuk menentukan gerakan musik artis SM Entertainment di masa mendatang. Member Korea dari aespa, yakni Karina dan Winter, masing-masing dikenal sebagai sosok yang membantu menonjolkan visual AI aespa dan bahkan menambahkan keunikan pada lagu mereka dengan vokalnya. Nama aespa juga disebutkan dalam perselisihan internal baru-baru ini mengenai hak manajemen SM Entertainment. Di tanggal 16 Februari, CEO dari SM Entertainment yakni Lee Sung-soo mengklaim bahwa Isuman menggunakan aespa sebagai sarana untuk melanjutkan bisnis Smart Music City. Dikatakan bahwa Isuman memaksa aespa untuk menyanyikan lagu baru dengan lirik tentang menanam pohon untuk mempromosikan kampanye terkait ESG atau dalam kata lain lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Dikarenakan manajemen SM saat ini yang dipimpin oleh CEO Lee Sung-soo berkonflik dengan Isuman, artis SM yang seharusnya hanya fokus membuat musik malah menjadi topik hangat karena disebutkan dalam perselisihan internal. Karena masalah tersebut, aktivitas musik aespa terpengaruh. aespa sendiri adalah grup yang pernah menunjukkan kehadiran yang kuat dalam persaingan girl group K-pop. Namun selama 6 bulan terakhir, Karina dan kawan-kawan belum merilis album apapun. Mereka juga telah berkecimpung di industri ini selama 4 tahun, tetapi mereka belum dapat mengekspresikan gaya musik mereka secara bebas. Sementara itu, pesaing mereka seperti New Jeans dan IVE telah menciptakan tren dan juga mendapatkan pengakuan di luar negeri dan juga domestik, meningkatkan bagaimana pengaruh mereka di Hallyu. Untuk memantapkan posisi di industri K-pop, aespa tentu perlu merilis konten musik baru sesegera mungkin. Namun, menurut jadwal comeback yang beredar, aespa baru akan comeback bulan April mendatang. Wow, agak lama juga ya Yorobun, dari yang seharusnya di bulan Februari malah jadi bulan April. Bak lama banget nih. But anyway, kita akan terus menunggu bagaimana comeback dari aespa. Jujur agak kecewa juga sih, karena aespa ini kan dapat terbilang ya lumayan lah grup baru gitu, baru mau 4 tahun berkarir kan. Jadi di awal-awal tahun berkarir seharusnya mereka juga aktif merilis musik dan juga melakukan promosi. Ya nggak Yorobun? Dan bagaimana nih reaksi kalian melihat hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan bagaimana opini kalian di kolom komentar.
Well guys, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini. Thank you so much ya. Dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, dan mungkin ada kesalahan informasi. Kalian bisa langsung koreksi dengan cara komen di kolom komentar. See you next time and goodbye.